214. Diagram batang daun. Diagram batang daun adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun dari suatu set data. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, pengelompokan data dalam interval 10, yaitu 0 sampai 9, 10 sampai 19, dan seterusnya. Sajikan data berikut dalam diagram batang dan daun. Ini sudah ada datanya di sini. Keterangannya dari sini, lajur batang menyatakan angka puluhan di sini, lajur daun menyatakan angka satuan di sini. Berarti kita letakkan di sini puluhannya dan kita letakkan di sini satuannya. Kita cek dulu data yang disajikan di atas. Puluhan 0. Ya, artinya dia satuan saja. Puluhan 1 ada, puluhan 2 dan puluhan 3. Itu kita sajikan di lajur batang. 0, 1, 2 dan 3. Ya, paling tinggi di sini ada 3. Kita mulai dari 0, kita isi daunnya. Berarti yang kita isi angka satuan. Kita mulai dari yang terkecil. Yang terkecil pertama 2, kita coret 2-nya, kita masukkan ke sini. Selanjutnya ada angka 7. Coret 7-nya, masukkan ke sini. Selanjutnya ada angka 8. Coret 8, masukkan. Ada 8 lagi, coret, masukkan. Ada lagi yang satuan 9, coret, masukkan ke sini. Jadi untuk 0 sudah selesai. Lanjut ke yang puluhan 1. 15, 12, 18, 11. Kita mulai dari yang terkecil. 11, satuannya 1. 12, satuannya 2. 15, satuannya 5. 18, satuannya 8. Next, yang puluhannya 2. 25 dan 22. Kita mulai dari yang terkecil. 22, letak di sini 2. 25, coret 25-nya, letak satuannya 5. Kita masuk yang 3. Itu hanya 32 saja. Nah, jadi inilah yang dinamakan diagram batang daun yang skala 10. Contoh 2, pengelompokan data dalam interval 5, yaitu 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan seterusnya. Sajikan data berikut dalam diagram batang dan daun, tapi skalanya 5. Lajur batang menyatakan angka puluhan, lajur daun menyatakan angka satuan. Di sini 0 pangkat 0 itu menyatakan 0 sampai 4. 0 pangkat 5 itu 5 sampai 9. 1 pangkat 0 itu 10 sampai 14 dan seterusnya. Kita cek dulu datanya. Berarti di sini ada datanya 0 sampai 4 ada, 5 sampai 9 ada, dan seterusnya. Kita mulai dari yang 0 pangkat 0, 0 pangkat 5, 1 pangkat 0, 1 pangkat 5, 2 pangkat 0, 2 pangkat 5. Karena yang tertinggi di sini adalah 28. 2 pangkat 5 itu nanti berarti mulai dari 25 sampai dengan 29. Kita mulai dari 0 pangkat 0, yaitu 0 sampai 4. Kita cek data kita di sini yang 0 sampai 4. Kita mulai dari yang terkecil. 2, coret. Masukkan di sini. Ada 2 lagi. Coret. 4. Coret 4, masukkan ke sini. Yang 0 sampai 4 sudah habis. Kita lanjut 5 sampai 9. Kita mulai dari angka yang terkecil. 5 tidak ada, 6 tidak ada, langsung ke 7. 7. Coret 7-nya, masukkan. Masukkan 8. Coret 8, 8. Ada lagi 8, coret, masukkan. Ada 9, coret 9, masukkan ke sini. 5 sampai 9 sudah habis. 10 sampai 14. Ya, kita mulai dari yang terkecil. Coret 11, masukkan satuannya. Coret 12, masukkan satuannya. Coret 14, masukkan satuannya. Next, 1 pangkat 5, yaitu 15 sampai 19. Coret 15, masukkan. Coret 17, masukkan satuannya. 18 ada, coret 18, masukkan satuannya. Coret 19, masukkan satuannya. Next, 2 pangkat 0. Kita mulai dari yang terkecil. Di sini ada 20, coret 20, masukkan satuannya 0. Coret 22,
masukkan satuannya 2. Coret 24, masukkan satuannya 4. Selanjutnya 2 pangkat 5, yaitu dari 25 sampai dengan 29. Coret 25, masukkan satuannya 5. Coret 26, masukkan satuannya 6. Coret 28, masukkan satuannya 8. Ya, jadi datanya sudah masuk semua. Seperti itu caranya membuat diagram batang daun skala 5. Contoh 3. Kelompokkan kedua set data berikut ini menggunakan diagram batang daun. Di sini ada 2 set data, ini yang mau kita kelompokkan menggunakan diagram batang daun. Kedua set di atas dapat digabung pada batang yang sama. Perhatikan, ini dia. Jadi kita buat di satu batang saja. Perhatikan yang data A dan data B untuk puluhannya, untuk kita isi di batangnya. 22, 17, 18, 35, 50, 56. 32, 35, 8. Berarti di sini ada puluhannya yang 0. Ada puluhannya 1, ada puluhannya yang 2, 3, 4, dan 5. 5 yang paling maksimal, 56. Kita mulai dari puluhan 0. Kita akan cek dari data A. 0. Yang data B, di sini ada angka 8. Coret 8, masukkan di sini. Karena dia ada di B. Next, untuk puluhan 1. Kita coret 17, kita masukkan 7. Di A ya, ada 18, kita coret satuannya 8. Kita masukkan di sini, di A. Di B tidak ada yang bernilai puluhan 1. Next, untuk puluhan 2. Di data A ada 22, coret 22, kita masukkan satuannya 2. Yang satuannya 2 ada 24. Kita masukkan satuannya 4. Untuk puluhan 3. Di data A ada 35, coret, kita masukkan satuannya 5. Di data B ada 32, coret 32, masukkan 2. Ada juga 35, coret 35, masukkan 5. Untuk puluhan 4, di data A tidak ada. Di data B ada 2. Yang terkecil 41, coret 41, masukkan 1. Coret 49, masukkan 9. Yang terakhir, yang puluhan 5. Di data A ada 50. Coret 50, masukkan satuannya 0. Coret 56, masukkan satuannya 6. Jadi ini dia contohnya jika kedua set digabung pada satu batang. 2. Distribusi frekuensi. Data-data statistik berupa numerik yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok yang disebut distribusi frekuensi. Contoh yang pertama. Data hasil pengukuran tinggi badan pemain sepak bola dalam sentimeter di Erlangga Football Club diperlihatkan pada tabel berikut. Ini di tabelnya. Ya, ini tinggi badan pemain. Buatlah tabel distribusi frekuensi dalam interval kelas 160 sampai 164, 165 sampai 169 dan seterusnya. Jadi di sini lebih mudah karena sudah langsung dibuat pada interval ini. Jadi tinggal kita susun. Kita jawab. Yang pertama, kita buat dulu diagram batang daunnya untuk mempermudah membuat tabel distribusi frekuensi. Ini dia, batang dan daun. Di batang ini kita buat puluhannya. Kita cek di sini puluhan yang paling kecil dan yang paling besar. Ya, yang paling kecil di sini 16, 160-an, yang paling besar 180-an. Ya. Berarti kalau dia intervalnya 160 sampai 164, itu bisa kita tuliskan menjadi 16 pangkat 0. Ya, 16 pangkat 5, 17 pangkat 5, 18 pangkat 0, karena itu yang paling tinggi. Kita mulai dari 16 yang berpangkat 0 di sini. Kita cek mulai dari yang paling kecil, 161. Coret 161, masukkan 1.
163, coret 163, masukkan satuannya 3, yang 16 pangkat 5. 166, coret 166-nya, masukkan satuannya 6. 166, coret, masukkan satuannya 6. 167, coret, masukkan satuannya 7. 167, coret, masukkan satuannya 7. 168, coret, masukkan angkanya 8. 168, masukkan satuannya 8. 169, coret, masukkan satuannya 9. Next, 17 pangkat 0, 170 sampai 174. Coret 170, satuannya 0. 171, satuannya 1. 172, satuannya 2. 172, satuannya 2. 172, satuannya 2. Selanjutnya 173, satuannya 3. 173, satuannya 3. 173, satuannya 3. Next, 174, satuannya 4. 174, satuannya 4. 17 berpangkat 5, 175 sampai 179. 175, satuannya 5. Coret 175, satuannya 5. Next, 176, satuannya 6. 176, satuannya 6. 176, satuannya 6. Next, 177, satuannya 7. 177, satuannya 7. Next, 178, satuannya 8. Yang terakhir 180 sampai 184. 180, satuannya 0. 181, satuannya 1. 183, satuannya 3. Oke, jadi sudah habis semua. Sudah lengkap datanya, batang dan daun. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk menuliskannya, yang pertama kita buat dia interval dan frekuensi. Ini tadi 160 sampai 164. Frekuensinya ada 1 dan 3, yaitu 2. Yang ini 165 sampai 169. Frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat sini 7. 170 sampai 174. Frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensi 175 sampai 179. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir frekuensi 180 sampai 184. 1, 2, 3. Ada 3. Jadi seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensi.